Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk? Beneran? Siap dengar cerita? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik para asatiz, kakak kelas saya, guru saya, Kiai Saiful Hadi, mata Allah fi hayati, dan kakanda beliau, semoga Allah mudahkan urusan-urusan beliau, amin. Ini dulu, kalian tahu nggak? Saya dulu ngaji sama beliau, kakak kelas tapi ngaji. Ini mic-nya begini doang. Sama. Tes. Ini lebih sahih. Dulu saya belajar akidah di luar jam ngaji kepada, saya manggil beliau Kang Saiful gitu. Sampai sekarang nggak bisa hilang tuh manggilnya Kang. Tahun berapa dulu kan? 2004 ya? 2004 ya? Alhamdulillah. Baru lahir. Jadi umur kita udah ketuaan ya. Sangat-sangat tua. Jadi ternyata saya sudah tua ya. Jadi saya ngelihat kalian nih baru saya ngerasa tua. Tadinya gak ngerasa tua, ngerasa masih muda aja. Ternyata ada hadis, orang tua itu masih muda rasanya dalam dua hal. Pertama, hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan tulul amal. Tulul amal itu banyak angan-angan. Halo. Kok jadi berisik? Hai juga. Oke, biar fokus. Insya Allah gak lama-lama lah, kalian udah ngantuk kasihan kan. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Izin berdiri Kang ya. Al-Quran itu satu hurufnya itu ada puluhan ribu malaikat. Terutama ayat jika lafaznya tentang nama Allah. Jadi kalau kalian baca Quran nih, Alif Lam Mim, itu 70 malaikat langsung turun tuh. Percaya nggak? Karena Alif Lam Mim itu bukan huruf di bumi, tapi huruf di sana, di alam lain, di alam langit. Orang Arab nih dibacain Alif Lam Mim. Ada yang tahu nggak orang Arab artinya? Gak ada yang tahu. Ini Allah ngasih kode bahwa ini bukan huruf-huruf di bumi. Jadi kita ini baca ayatnya bukan barang biasa, tapi itu huruf-huruf mulia. Maka jangan baca Quran dalam keadaan tidak suci. Baca Quran harus berwudu. Gimana dengan yang haid? Kamu tahu haid gak? Tahu haid gak? Apa haid? Ini sebagian sudah haid kan? Seumuran kalian, belum mimpi. Tahu mimpi ihtilam? Mimpi basah. Bangun-bangun kayak banjir. Dia belum paham dia. Masih muka-muka culun tuh. Suatu kali ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau ini pergi ke suatu tempat naik onta. Onta itu jangan dikira harum, onta itu baunya khas. Ini hadis Sahih Bukhari. Tiba-tiba kepanasan, dia capek, dia kelelahan, keringetan, dia turun. Turun, dia cari pohon. Sampai di pohon dia kemudian baca Quran. Jadi dia istirahatnya bukan buka Facebook. Bukan buka Instagram. Anak sekarang pakai Instagram ya? Kamu punya Instagram gak? Gak punya? Kita aja punya, masa kalian gak punya? Ketahuan umurnya belum nyampe ya. Oh dia, sekarang anak-anak buka TikTok. TikTok, nah ini dia. Digitak. Ketika duduk, ada suara yang mirip. Ketika dia duduk begitu, onta ini unik. Onta itu nggak perlu diikat. Jadi cukup talinya itu ditaruh, digantungin ke pelepah atau ranting. Nggak perlu diikat. Itu hebatnya onta. Dia patuh. Dan onta itu punya kantung di dalam perutnya atau di bagian-bagian badannya itu yang menyimpan air. Jadi kalau aqua habis tuh cukup buka aja tuh keluar airnya. Itu onta. Maka onta Allah persiapkan untuk hewan di padang pasir. Nggak ada di padang yang ada Lampung, nggak ada. Apalagi itu orang Padang dia itu. Itu orang Padang juga. Kalau orang Jawa bilangnya Padang Rembulane. Apalagi itu artinya? Padang tuh terang ya. Padang tuh terang. Oke. Ketika orang ini baca Quran, huruf per huruf dia nikmati. Ini bukti. Di zaman Rasulullah, bahkan sampai sekarang, ini tidak pernah tidak terjadi. Pasti terjadi. Kalau ada orang baca Quran, lisannya seiring dengan kolbunya, satu huruf Allah turunkan ribuan malaikat. Onta, Allah izinkan selain manusia dan jin untuk mengakses alam gaib yang sudah masuk ke bumi. Alam gaibnya alam gaib sini. Bukan alam gaib di langit. Ketika ada malaikat turun, ontanya lari. Kabur ontanya. Dicari-cari. Nah, ini hadisnya terpisah. Di hadis yang lain, tidak ada riwayat yang mengatakan orangnya sama. Cuma ini bisa disambungkan. Orang yang kehilangan onta ini nyari-nyari ontanya. Cari. Nggak ketemu, capek. Ini di tengah padang pasir. Dulu belum ada GPS. Belum ada apa namanya yang pakai ojek itu, Gojek, Grab itu belum ada ya. Coba bayangin, di zaman belum ada begitu, terdampar di tengah padang pasir. Kawin belum ya kan? Akhirnya dia kembali ke tempat dia tadi istirahat. Jadi kalau padang pasir itu kita kalau terbang, liatin ke bawah, cuma ada satu numpuk, di situ ada pohon kurma, ya kan? Nih nanya nih ke beliau nih, lama di Suriah nih ya. Tapi jomblo, kasihan. Kode keras. Ntar kita terbang lagi ke tempat yang lain, ntar di ujung sana tuh ada numpuk lagi pohon kurma, begitu. Jadi nggak kayak di Lampung, di mana-mana banyak pohon, ya. Itu singkong, kayunya, pohonnya, taruh aja, tumbuh. Di sono nggak begitu. Orang ini capek, dia kembali ke rumpun-rumpun pohon yang ada. Karena kelelahan, dia tetap baca Quran, tertidur. Bangun tidur, ini kisah yang kedua ya. Yang pertama kita skip dulu. Di cerita yang kedua, hadis Imam Muslim, dia terbangun ketika dijilatin sesuatu. Nyam. Akhirnya bangun. Lah ternyata yang jilatin siapa? Si onta balik. Ontanya balik.
Terus dia ngomong. Apa kata dia? Ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Kebalik enggak? Ya Allah. Coba terjemahin. Ana rabbuka wa anta abdi. Gimana? Ya Allah, akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Kebalik enggak? Jadi orang kalau lagi bahagia, kadang kebalik-balik ngomongnya. Kalian lagi kasmaran, jatuh cinta, pas cerita tuh depannya belakang, belakangnya depan. Akhirnya temannya bilang, ih yang tenang gitu. Kamu mau ngomong apa sih? Kira-kira begitu. Pernah ngalamin enggak? Ya, salamku diterima. Ya, fotoku di like. Waduh. Ya salam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ini orang membuat Allah tersenyum. Dhahika rabbuka. Allah tersenyum. Tersenyum itu berarti ridho. Meskipun ngomongnya salah. Maka orang itu tidak dihukumi dengan kata-katanya saja. Tapi apa maksud hatinya? Ternyata maksudnya ya Allah anta rabbi. Yang kebaca sama dia. Ya Allah ana rabbuka. Ya Allah aku Tuhanmu. Nah kembali gak? Engkau hambaku. Yang benar gimana? Ya Allah engkau Tuhanku. Aku hambamu. Ini orang ini. Nah kembali ke kisah yang pertama. Ontaknya ketika dia baca Quran lari. Lari ontanya. Habis itu dia berhenti baca Quran. Balik lagi ontanya. Nah, waktu dia melihat ke atas, ternyata awan banyak. Bukan awan, kalau generasi kita dulu ada Dragon Ball ya. Son Goku itu punya awan namanya awan Kinton. Anak sekarang udah gak tahu ya. Tahu? Kalian nontonnya itu lagi. Nonton yang baru dong. Itu awan di atas. Dia lihat awan, tapi lebih gede dari awan Kinton ya. Besar, awannya besar. Turun. Cuma beberapa puluh meter di atasnya. Sehingga tempat itu sejuk. Seakan-akan mau hujan. Nabi Muhammad kemanapun berjalan itu ada awan. Padahal gak baca Quran. Ayo, gimana tuh? Nabi Muhammad gak baca Quran, tapi kemanapun jalan ada awan. Kenapa? Kalau orang ini baca Quran dulu baru datang awan. Orang ini datang ke Nabi, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di tengah padang pasir, tiba-tiba ontaku lari karena ada awan mendekat. Nabi mengatakan itu malaikat rahmat yang turun saat orang baca Quran. Jadi tempat ini saya merasakan, gak tahu ini benar atau tidak, tapi yang saya rasakan tempatnya agak sejuk dikit. Bukan karena kipas angin, bukan. Tapi mungkin karena di sini banyak orang baca Al-Quran. Ya, ini terasa. Alhamdulillah. Benar gak? Terasa gak? Apa aneh yang karena sepertinya gak salah rasa gitu. Ya. Jadi di mana orang baca Quran itu malaikat turun. Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi? Jawabannya apa? Udah hafal kan? Oke. Kalau akhlaknya Nabi Quran, terus nabinya apa? Akhlaknya Quran, terus nabinya apa dong? Nabi itu wadahnya Al-Quran. Karena beliau wadah Quran, diam aja udah baca Quran. Maka kemanapun Nabi jalan, pasti ada awan. Ini rahasianya. Ya, kenapa Nabi kemana saja itu ada awan. Maka Nabi gak pernah punya bayang-bayang dari matahari. Gak pernah. Bahkan seandainya matahari menyinari beliau, itu matahari gak sanggup sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Nabi itu gelarnya Nur. Cahayanya Nabi lebih terang dari cahayanya matahari. Cahaya ketemu cahaya, ada bayang gak? Gak ada
Ayo. Ngomongnya gak keberatan kan ini? Bisa dipahami? Saya sedang mencoba untuk masuk ke alam SMP SMA. Biasanya ngomongin doktor, magister, S1 mulu, sok-sokan. Baik. Maka satu huruf Adinda baca, Adinda santri baca, itu ada ribuan malaikat. Tergantung ini lafaznya lafaz apa. Karena beda huruf, beda malaikat. Huruf yang paling dahsyat, yang paling sering disebut di Quran, alif dan lam. Benar gak? Bismillahirrahmanirrahim. Di depan baknya ada alif gak? Ada alif. Allah ada alifnya gak? Ar-Rahman ada alifnya? Alif itu paling banyak sama lam. Ya. Maka alif lam itu ada maknanya. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut ma'rifah. Benar? Benar ya? Kalau dalam ilmu kolbu disebut ma'rifatullah. Alif lam itu disebut alif lam ma'rifah. Ya. Nah itu dulu deh. Itu yang berat-beratnya segitu aja ya. Kita pindah lagi yang cerita. Mau cerita lagi? Orang kalau baca Quran, dia bisa naik ke alam atas, bisa turun juga ke alam yang di bawah, alam kubur. Satu kali dalam riwayat Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari, beliau punya kitab judulnya Sunan At-Tirmizi. Dulu saya dan Kiai Saiful Hadi ngaji kitab itu kepada Romo Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ngaji kitab Sunan Tirmizi. Ya kita baca bab per bab sesanggupnya. 4 tahun. Sampailah di satu bab mengenai keutamaan surat Al-Mulk Tabarak. Dulu seperti Adinda ini kadang tidur di kamar, kadang tidur di masjid. Ada yang tidur di masjid gak? Tapi yang akhwat, yang banat yang tidur di masjid ya. Gawat, kecuali yang perempuan banat punya masjid sendiri. Ya, ntar basah duluan sebelum mimpi. Imam Tirmizi mengatakan dulu waktu sahabat-sahabat Nabi iktikaf. Apa arti iktikaf? Di mana? Tapi masjidnya sudah kredit, akhirnya itikafnya di luar. Dulu kalau itikaf ada sunnah membuat namanya kelambu, kayak kemah kecil. Sekarang yang ngamalin para sufi-sufi tarekat. Kalau bulan puasa mereka suluk. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW, setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir, bahkan di riwayat Imam Bukhari Muslim awalnya Nabi mulai dari 20 hari. Pertama, jadi 10 hari, udah masuk ke hari ke-11, langsung beliau itikaf. Ketika beliau itikaf dan sahabat-sahabat itikaf, ada yang itikaf di belakang masjid itu, Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi dulunya bekas kuburan dan masih ada orang berkubur di sekitar masjid. Orang-orang Islam kalau pengen dapat berkah mereka berkubur dekat masjid. Ini dalil bahwa kuburan dekat masjid tidak mempengaruhi iman. Beda dengan kelompok ekstrim itu melarang sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya. Ada antar kalian kalau udah gede ngerti maksud saya ya. Musuhnya Kiai Saiful Hadi zaman-zaman remaja. Sampai sekarang masih musuhan gak? Itu ada kelompok tuh keras. Gak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Atau di depannya ada kubur. Itu kelompok betul-betul nyebelin ya. Kita ziarah disebut kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Padahal artinya bukan itu, pencinta kubur. Ya, sarkup, sarjana kuburan. Jadi dia dapat SK, sarjana kuburan. Ada juga SH, sarjana haul. Jadi kemana ada haul dia datang. Haul, SH, sarjana hukum haul. Kalau di sini sarjana apa nih Kang? Sarkup juga. Ya kuburian semua. Pantesan bau kubur ya. Baik.
Ini sahabat Nabi buat kemah kecil, dia nggak sadar dia buat kemah, di bawahnya ada kuburan. Lagi zikiran, orang kalau zikir itu kan ada yang zikir sambil ngantuk-ngantuk kayak gitu tuh ya. Pas ngaji kan hebat saya itu ya, kalau ngomong bikin orang tidur. Jadi pergi ke Batam, pergi ke Pontianak, ke Balikpapan, tiba-tiba dicolek orang di bandara. Ustadz, ini Ustadz yang saya dengerin sebelum tidur itu kan? Ya salam, saya megang-megang dada. Loh kok bisa? Jadi saya ini kalau dia nggak bisa tidur, ini nyetel kita dulu. Katanya suara yang begini nih, serak-serak tidak basah. Ini bisa bikin orang ketiduran. Gelombang otaknya langsung pelan. Nanti kalian boleh coba kalau liburan ya. Cek dulu. Tapi ada yang berhasil tuh 1-2 berhasil tuh. Ya. Ada yang berhasil di belakang? Oh tuh ada tuh. Tuh tewas tuh. Tewas. Tuh. Colek. Samping kiri kanan tuh kan kasihan. Udah jangan dibangunin. Jangan dibangunin, kita doain aja ya. Kasihan. Hari-hari ini mungkin melelahkan. Ya. Dan ini serba mendadak tapi Allah takdirkan alhamdulillah baik ya. Sahabat itu lagi zikir, tiba-tiba dia ketiduran, tapi bangun lagi. Zikir, ketiduran, begitulah terus. Sama kayak kalian kan? Sholat, pas tahiyatul at-tahiyat. Tuh, bener kan? Banyak kan yang begitu? Ada yang kita nih udah ruku, udah sujud, udah assalamualaikum, dia masih berdiri aja. Itu saking tulul qiyam, tulul kunut, wa tolol. Sampai kemudian ini yang ketawa kayaknya korban ya. Ada juga santri satu lagi ya. Ini di Darussunnah nih Kang. Waktu Kiai Saiful Hadi ini nyantri belum ada yang umuran kalian. Semuanya masih muka-muka tua. Mahasiswa semua. Sekarang sudah ada santri seumuran kalian. Itu saya duduk nih. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Waktu Rabbighfirli. Tahu-tahu yang samping rebah. Kita bukan bapaknya. Maknya gak pernah kawin sama kita. Tiba-tiba dia nyandar sama saya. Kita mau sujud lagi gimana coba? Di mazhab Syafi'i kan kalau gerak 3 kali kan rusak. Yaudah segini, gitu dong. Bangun dia langsung baru, sujud lagi. Khusus untuk santri, namanya mazhab Asy-Syafi'i As-Santrawi. Sholatnya tidak batal, tidak usah diulang. Bener Kang ya? Khusus santri gak usah diulang ya. Tapi kalau kalian nanti sudah bener nih, tamam. Aqlan wa ilman, ya sholat lagi lah. Masa sholat ngorok nih gak? Beda kalau sholat pindah alam. Ketemunya Allah, boleh. Mati. Kembali ke sahabat ini. Tiba-tiba sahabat ini mendengarkan dari dalam tanah. Itu kayak speaker gede. Orang baca tabarak. Tabarakalladzi biyadihi. Sampai akhir. Dan itu lengkap. Dia keasikan dengerin. Pas sudah selesai baru itu. Lah suara dari mana nih? Dicari-cari. Dilihat orang udah ngorok semua. Jadi dulu sahabat Nabi itikaf ada juga yang ngorok-ngorok. Ya. Beliau ini yang berhasil nih melawan ngantuknya. Antara ngantuk dan tidur sama ya. Antara jaga dan tidur. Trans namanya. Dia mendengarkan suara itu. Langsung kabur ke Rasulullah. Jadi sahabat Nabi, zaman Nabi, itu ada juga yang takut sama hantu. Ini suara apa nih, takutnya hantu. Maka dia kabur kepada Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang dia dengar. Apa kata Rasulullah SAW? Itu adalah suara yang kamu dengar dari dalam kubur. Karena dulu yang meninggal sebelum tidur selalu baca tabarakalladzi biyadihil mulk.
Dan dalam hadis Imam Tirmizi disebutkan, ini disebut surat munjiah. Munjiah itu artinya membebaskan dari azab al-kubur. Jadi orang yang punya wirid tabarok sebelum tidur, dia dibebaskan dari azab kubur. Mau nggak? Mau ngamalin? Gimana kalau perempuan haid? Boleh, tapi dalam hati aja. Niatnya zikir. Ini dikalamkan oleh Imam Nawawi dalam Tibyan. Ya. Di sini dipelajari kitab Tibyan. Harus belajar. Karena itu kitab boleh disebut panduan. Kalau ada Qur'annya ahli tafsir, ini Qur'annya hafiz Qur'an. Ini salah satu panduan mau masuk kepada Qur'an harus pakai Tibyan. Ya. Maka adinda sekalian, jangan pernah kendor semangatnya mau menghafal Al-Quran. Itu kan kasih unjuk sama Allah keajaiban-keajaiban. Ya. Terakhir saya punya kawan namanya Ustadz Bagus, kerja di Lajnah. Ustadz Bagus ini sesuai dengan namanya, bagus akhlaknya, bagus semuanya lah. Ya. Dulu dia anti sarkup, anti kuburyun. Sekarang cium bau kubur langsung lengket. Bisa-bisa nggak tahu ya tidur di kubur apa tidur-tiduran. Ini Ustadz Bagus ini mengkisahkan waktu dulu tahfiz Quran, tempatnya bukan seenak begini. Pesantren dia belakangnya masih hutan. Dia kalau mau menghafal Quran gak bisa konsentrasi dekat orang, gampang terganggu. Matanya itu saya lihat mata orang cerdas. Jadi mata orang cerdas itu kan kemana-mana. Gitu. Ada mata orang licik, ada yang mata curi-curi tidur. Kalau perlu matanya merem tapi dibuat gambar mata. Baik. Dia mengatakan saya kemudian baca Quran menghafal di tengah hutan. Awalnya kedengaran suara jangkrik, suara ini, suara angin, suara burung. Semuanya masih kedengaran. Ketika dia mulai baca Al-Fatihah, itu kayaknya cuma ada dia dan Quran di alam. Dia gak dengerin siapa-siapa. Gak dengerin suara angin, gak kedengerin suara burung. Ada masa-masa orang diberikan begitu. Tapi kan sama aja. Mau di hutan, mau di sini, kalau orang sudah asik, begitu gak? Ini pernah gak Adinda ini lagi disapa terus gak nyahut? Pas dicolek, kamu lagi ingat siapa? Ingat yang di samping. Ada yang begitu gak? Ada. Ya. Mau tidur ngeliatin fotonya dulu. Kalau dalam ilmu zikir namanya robitoh. Robitatul hubbiyah. Ya. Maka sebagai penutup, kalau ingin menghafal Quran, maka cintai Quran plus gurunya, bukan cinta nafsu. Ya, ada namanya menghafal tanpa menghafal. Menghafal cukup dengan mencintai. Orang kalau udah cinta, sekali dengar bisa hafal. Tapi nggak usah banyak-banyak. Sekali dengar bisa hafal. Dulu ada satu kitab, saya belajar nih sama Kiai Saiful. Kitab tuh setebal ini. Tapi kalau beliau jelasin pakai bahasa Arab, itu kayak kitab tuh dibalikin ke lidahnya. Tanpa ngeliat kitab, uslub bahasanya sama. Kalau sekarang kayaknya udah kena plat merah. Udah banyak lupa pasti ya. Udah kena plang. Tapi saya senang ternyata beliau punya majelis sholawat tafrijiyah ya. Ngaji masih lanjut tuh. Keberkahannya masih jalan ya. Maka adinda santri semua cintai Quran dan guru jadi jangan kucing-kucingan sama gurunya ya. Jadi kalau nyetor itu kayak minimal mau ketemu aja udah seneng gitu ya. Apalagi kalau gurunya ustadz ya atau ustazah ya. Semoga semuanya menjadi pecinta Al-Quran, amin. Semua yang hadir ini menjadi penghafal Quran. Apakah salasina juz'an au sulusahu au rubu'ahu au sulusah ya. Semoga harus punya. Di kolbu ini harus ada data-data Al-Quran. Siapa yang di kolbunya ada huruf-huruf Al-Quran, maka kolbunya bercahaya. Dia akan diiringi selalu oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka bacalah Quran dengan cinta, pelajari isinya,
Jangan dengan seperti kelompok Khawarij, dia cuma hafal dengan nafsu, tapi tidak tembus huruf-hurufnya sampai ke dalam maknanya, ke dalam rohaninya. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman muncul kelompok yang nanti mereka menghafal Quran, baca Quran, tapi imannya tidak sampai ke dadanya. Jika kalian bertemu faidza lakitumu hum faqtuluhu. Jika kamu ketemu mereka faqtuluhum, maka serang mereka. Ini zaman perangnya bukan perang fisik. Ini zaman perangnya perang ilmu. Ya, sekarang ternyata ini jadi misi kelompok Yahudi untuk menghancurkan kita. Ya, dari dulu. Maka sekarang banyak rumah tahfiz tidak jelas gurunya siapa, benar nggak? Nah, untung ada di sini ma'had yang khusus Quran dan gurunya bersanad. Tidak cukup bacaannya bersanad, pemahamannya juga harus punya sanad ijazah. Kalau enggak kayak kelompok itu. Ya. Nah ini bahaya, maka kalian siapkan diri untuk menghadapi kelompok itu nanti. Karena di luar ini sudah banyak penghafal Quran, hatinya keras. Ya. Anak kecil 9 tahun baru hafal 30 juz. Disuruh oleh gurunya untuk kultum. Apa yang terjadi? Dia salahkan semua amalan di masjid dan musola. Kejadian di Duren Sawit, Jakarta Timur. Baca usolli bid'ah, kunut bid'ah, doa ba'da salat berjamaah bid'ah. Itu kaget, bapak-bapaknya kaget semua. Umur 9 tahun membid'ahkan kita. Sarung di bawah mata kaki bid'ah. Ya. Jenggot dicukur. Bid'ah semua. Ya. Anak kecil, ini kamu umur berapa nih? Udah 12? 11? 9 tahun sekolah di rumah tahfiz tidak bersanad, diminta kultum ceramah bulan puasa, itu yang dia katakan. Dan laporan itu sampai kepada kita. Ya. Dengan adanya tempat ini, semoga sanad silsilah kalian bersambung kepada Rasulullah. Ya. Cukuplah keberkahan bagi murid namanya tertera di bawah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Saya berguru kepada fulan dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama kita ada di bawah nama Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadilat Dr. Ar-Razi Hashim, saya ya semestinya manggilnya Adinda, tapi masa Adinda Abuya, waduh, agak lucu. biasa gojlokan dulu sejak di pondok. Al-asatidzah wal ustadzat, Gus Yahya, Mustafa Kamal, Ananda. Nah itu juga bingung saya. Ananda, ya keponakan ya Ananda. Tapi bagaimanapun juga pengasuh pondok, jadi ya. Jadi saya ingin sekilas saja menyampaikan kenapa kita malam ini dengan schedule beliau yang padat kok menyempatkan untuk hadir di tengah anak-anakku sekalian. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, memang selain daripada ada hubungan keilmuan, satu guru pernah mondok di pesantren Darussunnah di bawah bimbingan dan asuhan
almarhum wal maghfurulah Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Dan ini saya juga sampaikan Dinda Buya Ar-Razi Hashim, pendiri pondok ini, Kakanda almarhum Kiai Haji Ali Qamaruddin, itu dulu kuliahnya di PT IKI. Beliau ini dosen di PT IKI, IIKI. Dulu almarhum Kakanda Kiai Haji Ali Qamaruddin, beliau dimakamkan di sebelah sana. Jadi kita jelas kuburiyun. Kubur di samping masjid. Iya. Beliau itu abi kalian, anak-anakku, ya. Abi kalian, ya. Kakanda almarhum Kiai Haji Ali Qamaruddin ketika kuliah di PT IKI, di antara dosen ataupun gurunya ya guru saya dan beliau juga, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Bahkan termasuk pembimbing skripsinya ya beliau, gitu loh. Pembimbing skripsi Abi, ya almarhum Abi itu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, yang kemudian menjadi guru saya dan juga guru Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Jadi di sini bukan hanya sekedar reuni kami berdua dari Darussunnah, tapi juga dengan almarhum Kakanda Kiai Haji Ali Qamaruddin yang sama-sama pernah menimba ilmu dari salah seorang ulama pakar hadis Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Nah, kalau sudah kayak gini, beliau nanti tambah susah lagi kalau mau nolak panggilan kita gitu ya. Ya pengennya emang seperti itu, dibuat sungkan gitu. Jadi sungkan kalau mau nolak gitu kan. Kemarin nggak tak sampaikan cerita seperti ini. Ben ini ternyata alhamdulillah datang juga malam ini, sehingga ketika disampaikan lah. Jadi lah ya itu. Dan almarhum Kakanda pendiri pengasuh pondok ini dulu itu sama istrinya Pak Kiai sama-sama aktivis di PT IKI kan gitu kan. Nah, jadi dulu tahun 2004 almarhum abi kalian itu pernah datang ke pondok kami, ke Darussunnah, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, mau nyabut saya gitu katanya. Kenapa? Jajak pulang karena sudah wisuda UIN, Syarif Hidayatullah sudah selesai, terus pondok sini sudah mulai mau berjalan, kok nggak ada yang nemenin istilahnya gitu. Dipamitkan sama beliau, terus kata Pak Kiai, nggak usah, jangan, tunggu sampai khatam, sampai wisuda, insya Allah tambah barokah, ya gitu. Tapi ya itu, 2005 saya pulang, pas tanggal 17 Agustus itu nyampe di sini, ya sudah, ya beratin anak-anak kayak gini nih. Coba mungkin kalau saya nggak beratin kalian itu, mungkin ya jadi YouTuber kayak beliau juga. Jadi terkenal juga. Kan kita punya musuh yang sama. Ya itu bedanya. Jadi ketika sudah pulang dari Jakarta, udah waduh ini apa namanya, audiennya ya anak SMP SMA begini. Jadi kitab-kitab Darussunnah itu nggak berguna, terlalu tinggi untuk mereka gitu kan. Ya karena beliau masih tetap di Jakarta, audiensnya itu tadi yang dibilang ya profesor doktor segala macam, ya upgrade terus ilmunya. Jadi
Ya paling tidak anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu daripada motivasi untuk kalian semua. Selama kalian bisa mengembangkan ilmu, semaksimal mungkin kembangkan. Jangan putus di tengah jalan dan jangan berhenti pada apa yang sudah kalian miliki dan kalian punyai itu. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah kita selain menambah ya kerekatan Ar-Rabithah Al-Qalbiyah yang sudah memang terbangun sejak dulu di pondok dan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Quran Darus Sunnah, antara kami berdua dan juga abi kalian yang sama-sama menjadi murid daripada almarhum wal maghfurullah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Mudah-mudahan tambah berkah insyaallah. Amin. Itu saja sekedar pengantar untuk pengantar tidur. Ya silakan kalau mau tidur dilanjutkan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.